Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Sila Rahmi dan partner saya bersama Awalia Sofi Mukharomah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep media pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Nah, istilah media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media juga dikatakan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Terkait dengan pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Bisa dilihat dari gambar, seorang guru yang sebagai penyampai pesan yang memiliki pesan atau bahan ajar lalu dituangkan ke media pembelajaran dan tersampaikan ke peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat proses belajar mengajar yang pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut, guru bertindak sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pendidikan kepada penerima pesan, yaitu peserta didik. Agar pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh peserta didik, maka dalam proses komunikasi pendidikan diperlukan media pendidikan atau media pembelajaran. Selain itu, media dalam pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada peserta didik yang bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras dan unsur pesan. Unsur pesan ini adalah informasi atau bahan ajar dalam bentuk tema atau topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari peserta didik. Sedangkan unsur perangkat keras adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan tersebut. Dengan demikian, sesuatu baru bisa dikatakan media pembelajaran jika sudah memenuhi dua unsur tersebut. Lalu, apa fungsi media dalam proses pembelajaran? Seperti yang kita lihat dalam gambar grafik, bisa disimpulkan bahwa proses pembelajaran sebagai proses komunikasi, maka fungsi media adalah sebagai pembawa informasi dari sumber atau dari guru kepada penerima atau peserta didik. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian media pembelajaran, hal selanjutnya yang kita pelajari yaitu sejarah media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar kemudian berkembang dengan adanya buku. Pada masa itu, terdapat seorang tokoh yang bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar. Buku tersebut ditunjukkan untuk anak sekolah. Buku tersebut mempunyai judul yaitu Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku tersebut dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan.
Para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi para siswa, baik itu melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian, alat bantu visual kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran produksi, dan evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, yang saat ini kita kenal dengan nama audiovisual atau audiovisual aids. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Kemudian, pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorism theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, disebutkan mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya 9 media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai tahun 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan perkembangan iptek, khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Teknologi komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulasi di atas, sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak salah kami mohon maaf. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.